Nggak, saat ini aku udah nggak mau dengar hal yang aneh-aneh. Makanya kalaupun misalnya keseharian pas Bekti kena musibah, aku di rumah sakit terus tujuannya cuman pengen kalau ada apa-apa aku terupdate-nya dengan yang akurat. Jadi aku nggak mau dengar dari oh si ini bilang katanya si Bekti udah ini, si itu bilang. Jadi aku pun datang ke rumah sakit bukan mau apa, cuman nggak tiap hari juga bisa ketemu sama Bekti, cuman sekali pada saat waktu itu di ICU. Cuma pengen standby, jadi kalau ada apa-apa aku bisa tanya sama dokter, salah satu dokter Erwin, aku bisa tanya langsung, pengen tahu. Jadi kalaupun misalnya peramal bicara ini itu, aduh kita kan punya Tuhan ya. Ya kalaupun misalnya peramal meramalkan yang baik kita aminkan, kalau enggak ya kita nggak usah jadi masuk ke pikiran kita gitu loh. Kan peramal juga punya kemampuan sendiri-sendiri ya, bukan juga di wilayah aku. Rencananya hari ini memang mau ke sana, tapi yang hal baik selama aku di luar kota pun aku kan terus sampai aku nanya sama Cipta, sampai Cipta adiknya bilang gini, kan tadi bukannya udah nanya ya gitu. Gue nanya terus karena kayaknya nggak mau kehilangan sedetik pun informasi dari Bekti. Cuman memang dalam perjalanan di hari Senin kemarin gitu sampai hari ini semuanya berangsur baik. Belum bisa dikatakan pulih, sembuh. Karena kan kemarin juga ada yang bilang Bekti sudah sembuh, ada yang gitu. Malah ada berita-berita yang nggak menyenangkan gitu ya, negatif gitu. Jadi menurut aku ya sejauh ini yang aku tahu dan baru terima juga tadi pagi aku chat sama adiknya Bekti, semuanya dalam keadaan baik meskipun bicaranya masih puzzling ya, masih kadang ingat enggak, tapi komunikasi dia masih oke. Belum tentu juga Bekti ingat waktu hari Kamis aku ketemu Bekti, nanti kalau misalnya aku ketemu lagi belum tentu juga Bekti masih ingat. Kalaupun Bekti masih ingat berarti kan daya ininya akan kembali baik gitu loh. Ya tapi ya paling tidak yang saat ini kita berharap biarkanlah segala hal yang membuat keruh situasi gitu ya, hargai keluarganya Bekti gitu. Apapun yang dilakukan kita hargai, kalau kita mau bantu silakan bantu, kalau tidak jangan memberikan hal-hal yang memperkeruh situasi gitu. Terus ya paling tidak kalaupun selesai dari ICU ini mudah-mudahan Bekti bisa segera semakin pulih dan pindah ke ruang rawat biasa dan bisa segera pulang. Untuk masalah waktunya aku nggak tahu, karena kan tergantung dari Bekti bisa berjuangnya tuh secepat dan sebaik apa gitu. Jadi berarti saat liburan ngeganggu banget ya? Baru kali ini Bu, gue liburan kagak anteng, kagak adem, diem aja sampai kata anakku begini, tumben banget mama lagi pendiam, ngomongnya nggak banyak. Ya baru kali ini karena rasanya sih hati pengennya ada di Jakarta gitu ya, tapi hati juga pengen liburan gitu, tapi ya sudahlah. Harusnya aku pulang masih hari Sabtu, tapi nggak tahu kenapa aku pengen cepat pulang aja deh, jadi dipercepat pulangnya kemarin. Ya paling tidak harus yakin ya, yakinnya itu nggak cuma sekedar di mulut, tapi kita juga bisa melakukan sesuatu yang membantu Bekti bisa recovery-nya bisa lebih pulih ya. Kalau cepat atau lambat itu kan tergantung dari kondisi pasiennya sendiri. Mudah-mudahan semuanya bisa kembali normal, dan ini kan pasti diperlukan support dari berbagai pihak ya, keluarga, orang terdekat, sahabat gitu. Karena orang-orang yang seperti ini kan cuma butuh tahu bahwa dia tuh ada di lingkungan orang-orang yang mensupport dia gitu. Jadi ya paling tidak dia harus tahu bahwa dia tuh banyak yang sayang. Itu aja. Ada pelatihan untuk diajak bicara? Kalau saat ini sih dokter memang belum menyampaikan apapun. Aku tidak di rumah sakit gitu, dan memang saat di ICU adalah saat yang tepat untuk membiarkan Bekti istirahat total banget. Karena kalau dia ketemu kan pasti interaksi akan lebih, emosinya lagi, main lagi, inget ini, takutnya dia capek. Tapi mungkin ada waktu pada saat nanti di ruang pemulihan akan ada informasi dan kabar baik apa yang mesti dilakukan teman-teman supaya bisa membantu Bekti bisa kembali lagi. Ini saat temenin Kak Bekti di rumah sakit ya Ibu, apa sih bikin ingin nangis? Sedih Bu, sedih karena nggak pernah lihat Bekti seperti itu. Kalaupun dia sakit ya paling ya sakitnya, kita kan berdua sakitnya sama ya, kalau nggak urusan perut lah gitu ya gitu. Tapi kok pas kemarin nggak tega aja gitu ngeliat Bekti udah seperti itu kondisinya gitu, dan itu kan nggak pernah menyangka. Yang lebih sedih adalah kok ya bolehnya di pas ulang tahun dia, itu yang bikin sedih banget tuh adalah itu pas di ulang tahun dia, harusnya kita merayakan di usia kita yang baru, kok ya di usia itu hadiahnya kurang begitu enak gitu buat Bekti, gitu aja sih. Tadi udah sempet nyiapin kado belum pas Kak Bekti ulang tahun kan? Orang pas hari Rabu kita mau surprise jam 12 siang buat ulang tahun dia. Ya ternyata ya agenda Tuhan beda ya. Jadi ya udah, kita mau bilang apa, orang udah mau nyiapin segala macam, adalah kejutan-kejutan. Ya buktinya malah kita merayakannya di rumah sakit. Yap, Bekti tuh anaknya tuh sebenarnya manja ya, manja banget. Pas
Pokoknya kalau berapa hari terakhir ini kalau kita kerja, memang kita lagi sering banget nih ketemu kerja nih di bulan Desember tuh lagi setiap minggu bisa berapa kali MC. Ya paling kalau bisa dia kecapean gitu, tidur di sini. Padahal ada sofa, ada apa, tidur di sini gitu. Dia pikir aku sofa kali ya. Dia tiduran gitu, capek Tendi, pusing, cuma gitu doang aja capek. Ya udah dong Bu, kita kan sama-sama palingnya sama-sama manggil Bu. Ya udah dong istirahat, mata duitan banget sih lo pengen kerja mulu, bercanda gitu ya. Ya cuma dong, bukan aku pengen jadi orang kaya gitu, bercanda-bercanda gitulah gitu, bercanda-bercanda biasa ya gitu. Tapi dia nggak pernah mengeluhkan yang aku tuh sakit parah, nggak pernah mengeluhkan, karena Bekti itu orang nggak pernah ngerasain sakit sebenarnya. Dia tuh nggak pernah manja dengan sakitnya, malah kalau udah di panggung yang tadinya kita pikir dia lagi sakit, dia jadi bintangnya. Aku apa gini, bukan tadi lo ngeluh pusing, diam lo gitu. Bukan tadi lo kayak tadi sakit perut, bukan lo tadi ini, nggak. Tapi pas udah turun panggung badannya nggak enak lagi, tapi in detail dia sakit apa emang dia nggak pernah mau mikirin apa yang ada dalam diri dia kali ya gitu, sampai di hari tersebut datang deh minggu lalu. Dia mau umroh tahun ini, dia mau umroh sama istrinya gitu, sedih aja. Bulan Maret atau April gitu ada rencana, Tendi ikut yuk umroh, ya kenapa nggak bisa ikut Bu. Mau umroh aku Tendi gitu. Itu juga berhubungan dengan kerjaan-kerjaan yang kita mau ambil di bulan Maret, jadi akhirnya kita skip dulu ya soalnya Bekti mau umroh gitu. Jadi dia rencana pengen umroh, dia pengen ke Jepang, banyak Pak maunya. Pengen gitu, dia emang seneng apa ya. Terutama dia cuman seneng tuh kalau weekend pengen bisa sama anak-anaknya sih. Kadang kan kalau Senin sampai Jumat kan biasa dikerjakan. Kalau Sabtu Minggu tuh pokoknya Minggu dia paling nggak dia pergi makan keluar sama anak-anaknya. Cuma rencananya memang yang mau dia jalan tahun ini tuh dia pengen umroh sih sebetulnya.